Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Sabta Canyago dari Prodi D3 Teknik Perkapalan. Baik, saya akan menjelaskan tentang ringkasan bagaimana proses metode pembuatan kapal fiberglass dari cold molded dan beserta alat dan bahan dan kelebihan dan kekurangan. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode cold molded adalah teknik pembuatan lambung kapal dengan cara melapisi lembaran material tipis, biasanya dari kayu veneer atau lembaran komposit yang direkat tanpa panas, lalu dilaminasi fiberglass dan ditambah resin, sehingga menjadi lambung yang kuat, ringan dan kedap air. Pada versi fiberglass, proses ini menekan pada lapisan serat kaca dan resin dibentuk dasar mold dan jig yang telah dibentuk dari kayu tipis. Itu ada beberapa alat dan bahan. Itu bahan ada kayu veneer atau kayu tipis yang 3 sampai 6 mm sebagian lapisan inti core, 2 fiberglass atau mat dan woven roofing sebagai struktur penguat luar, 3 resin epoxy atau polyester untuk merekat lapisan, 4 hardener atau katalis mempercepat proses pengerasan, 5 gelcot yaitu finishing luar kambung, 6 filler atau dempul epoxy yaitu merapikan permukaan, 7 plywood untuk membuat atau jig mold sebagai tekanan bentuk. Dan alat di situ ada seperti roller racing atau bubble roller, paddle roller yang meratakan racing mengeluarkan gelembung dan kuas mengoles racing, 3 gergaji atau jigsaw yaitu memotong veneer, 4 yaitu stapler tembak atau klem ini menahan veneer saat direkatkan, 5 sander atau amplas elektrik yang meratakan permukaan, 6 measure resin dan gelas ukur, 7 alat mengukur dan garis meteran sikumal, 8 ada safety gear yaitu sarung tangan atau masker gold glass. Dan ada proses pembuatan kapal fiberglass metode cold mold, yaitu langkah pertama itu pembuatan jig atau mold, yaitu membuat kerangka cetakan dari plywood atau balok kayu. Kedua itu menentukan bentuk lambung sesuai desain kapal. Ketiga, rangka dipasang di atas dudukan yang presisi. Langkah kedua itu pelapisan kayu veneer atau molding, yaitu 1 veneer dipasang lapis demi lapis dengan arah serat menyilang 45 derajat. Kedua, menggunakan epoxy resin untuk mengerakkan antar lapis. Ketiga, veneer ditekan menggunakan klem stapler agar mengikuti bentuk mold. Keempat, yaitu setelah 2 dan 4 lapis veneer lengkap, terbentuk struktur dasar lambung. Langkah ketiga yaitu laminasi fiberglass, yaitu permukaan veneer di amplas dan diberisikan. Kedua, lapisan fiberglass mat dipasang pertama kali. Ketiga, dilanjutkan woven roofing untuk kekuatan. Keempat, dressing dioles dan diratakan dengan roller hingga tidak ada gelembung. 5, proses diulang beberapa lapis sesuai ketebalan desain. Langkah keempat ada pemasangan struktur dalam. Ada pemasangan frame, stringer, bulkhead dari kayu atau komposit, dan kedua dilaminasi kembali dengan fiberglass agar kuat dan menyatu. 5 langkah kelima itu pembalikan lambung. 1, setelah bagian luar kuat, lambung dibalik. Kedua, bagian dalam dilaminasi lagi jika perlu. Langkah keenam yaitu finish, yaitu apabila filler atau dempul deposit amplas rata. Dua yaitu aplikasi gelcot atau cat marine. Ketiga itu pemasangan dek, kabin dan perlengkapan lainnya.
Baik, ketiga dan metode cold mode yaitu kelebihan metode cold mode yaitu ada satu kekuatan sangat tinggi, kedua lambung lebih fleksibel, tiga tahan air dan tidak mudah korosi, empat ringan, lima finishing halus. Kekurangan metode cold mode ada 5 bagian yaitu proses pengerjaan lama, biaya relatif mahal, perlu tenaga ahli, ketergantungan pada cuaca, perawatan harus rutin. Baik, terima kasih atas penjelasan dari ringkasan metode pembuatan kapal fiberglass dari cold molded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.